akan membahas mengenai dilatasi atau perubahan. Diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilatasi. Nah, apa itu dilatasi? Kita akan mempelajari pada hari ini sebagai permasalahan, misalkan ketika balon ditiup, apa yang akan terjadi? Jadi ketika kita balon tiup, maka pasti akan membesar. Nah, di situ adalah konsep dilatasi atau perubahan yang awalnya balon itu kecil, kemudian menjadi besar. Nah, perubahan apa yang akan kita lihat adalah posisi dalam geometri. Jadi yang awalnya titik semula balon ada di warna merah, kemudian sekarang balon itu terhadap titiknya berada di warna biru. Nah, perubahan ini yang akan kita pahami. Secara umum, konsep dilatasi atau perubahan ketika dilatasi titik x, y sebesar K dengan pusat P, A, B, maka bentuknya adalah x aksen y aksen sama dengan K dikali x min A, y min B ditambah A plus B. Dengan x aksen, y aksen adalah bayangan, dan K-nya adalah dilatasi, dan x, y titik, sedangkan A sama B-nya adalah pusat. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh, misalkan di sini tentukan bayangan titik A 4,3 dilatasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 5. Kita tahu titiknya adalah 4,3, pusatnya 0,0 dan K-nya adalah 5. Sehingga kita substitusi, jadi K-nya 5, titiknya adalah 4,3 dan pusatnya 0. Sehingga di sini kita bisa cari ada 4 dikurang 0, 0. Itu hasilnya sama, yaitu 4. Min 3 dikurang 0 adalah min 3, sehingga 5 dikali 4, 20, 5 kali min 3 kali min 15. Nah, ini adalah bayangan titik A 4,3 dilatasi sebesar 5 dengan pusatnya 0,0. Contoh yang kedua, di sini tentukan bayangan titik B min 6,2 dilatasi titik 4,8 sebesar setengah. Maka titiknya adalah min 0,2 karena tentukan bayangan titik. Artinya di sini titiknya merupakan yang min 6,2 karena di sini bayangannya yang kita cari. Dilatasi terhadap titik 4,8 berarti ini adalah sebagai pusat dari dilatasinya. Sehingga di sini sebesar setengah. Tinggal substitusi bahwa K-nya setengah, titiknya min 6,2 dan pusatnya kita tandanya rubah jadi min 4, sedangkan min 8 jadi plus 8, kemudian kita balikan kembali jadi plus dan min. Di sini min 6 min 4 berarti min 10, 2 tambah 8 adalah 10. Nah, kita kalikan dulu, jangan dijumlahkan, jadi min 10 dikali setengah, nyatanya min 10 kali 1 bagi 2, itu minus 5. Kemudian yang bawah juga sama, 10 kali 1 bagi 2. Min 5 tambah 4 adalah negatif 1, dan 5 ditambah min 8 adalah negatif 3. Maka bayangannya adalah min 1, min 3. Yo, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I went through the pain. This was not the same. It's so hard to love again. Contoh selanjutnya, tentukan bayangan garis 2x plus 6y min 4 dilatasi terhadap titik min 5,3 sebesar 2. Di sini titiknya tidak ada karena kita harus menentukan bayangan garis dengan pusatnya adalah min 5,3. Hanya 2, xy tetap titiknya, dan pusatnya yang awalnya minus 5 jadi plus 5, kemudian 3 jadi minus 3, kemudian kita kembalikan lagi minus 5 dan 3. Nah, ini kita kalikan 2 kali x 2x, 2 kali 5 adalah 10. Demikian juga yang bawah, 2 kali y 2y, 2 kali minus 3 minus 6. Plus 10 dikurang 5, kita gabungkan menjadi plus 5, dengan min 6 tambah 3 adalah minus 3. Nah, di sini untuk memperoleh bayangan garis, kita harus pindahkan nilai dari x-nya. Di sini x bayangan sama dengan 2x plus 5, maka yang kita pindah terus adalah plus 5, sehingga x bayangan min 5 dibagi 2 itu sama dengan x. Demikian juga untuk yang y bayangan, sehingga di sini kita dapat y-nya adalah minus 3 pindah jadi plus, 2 juga pindah jadi pembagian. Baru disubstitusi ke dalam persamaan garis 2x plus 6y min 4. Dengan x-nya adalah x bayangan min 5 bagi 2, dan y-nya adalah y bayangan tambah 3 bagi 2. Nah, ini tinggal kita bagi 2 bagi 2, 1, artinya nilai x min 5-nya tetap. Kemudian 6 bagi 2 berarti 3, sehingga di sini 3 kali y aksen tambah 3 atau y bayangan. Sehingga di sini x bayangan min 5 ditambah 3 kali y bayangan, 3 kali 3, 9. Minus 5 ditambah 9, berarti positif 4 dikurang 4 berarti 0. Berarti nilai konstantanya habis, sehingga nilainya adalah x bayangan ditambah 3y sama dengan 0.
Ini adalah bayangan garis tersebut. Demikian pembahasan pada video pembelajaran.